ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Salam damai buat kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam bertemu di ibadah online untuk orang asli, baik di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu terlalu besar. Engkau menolong dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada saat hari ini, Tuhan, kami berserah di dalam kehidupan ini, Tuhan. Biar kuasa-Mu menyatakan di atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar buat kami, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku.
Baiklah, mari kita menaikkan beberapa buah lagu, yaitu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jadimu aturan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya, Kaulah melarang dan tetap mendengar kata-kata dan tetap mendengar. Aku tak selalu bersyukur, secinta kepadamu takkan pernah berubah. Aku percaya walaupun bergoncang gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jadimu aturan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah melarang dan tetap lindungan. Aku tak selalu bersyukur, secinta kepadamu takkan pernah berubah. Aku percaya walaupun bergoncang gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku tak selalu bersyukur, secinta kepadamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Shalom dan selamat bertemu kepada saudara seiman yang dapat lihat firman Tuhan yang disampaikan melalui alam maya ini, baik di dalam WhatsApp kamu ataupun dalam YouTube. Dan yang penting kita sama-sama dapat saling mendorong satu sama lain. Nah, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu bahagian firman Tuhan yang bertajuk mengapa kita memerlukan mezbah doa. Nah, saya percaya kita sudah mendengar sedikit sebanyak mengenai apa itu mezbah doa. Nah, sekarang saya ingin mulakan dengan memberi definisi apa itu mezbah doa. Mezbah doa, atau kalau saya berbicara yaitu mezbah yang kudus. Kena memang ada mezbah yang tidak kudus. Jadi mezbah yang kudus ialah tempat untuk berhubung dengan Allah, berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan korban dipersembahkan. Jadi itu yang kita lakukan di mezbah doa. Dan kesannya nanti bila kita lakukan ini terus menerus, jadi ini akan membuat kita terhubung dengan Tuhan, ataupun dengan kata lain kita connected dengan Tuhan. Maka ia akan mendatangkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga mezbah doa itu bukan soal tempat fisikal seperti yang dinyatakan di dalam perjanjian lama lagi, di mana orang menimpunkan batu di sana dan mempersembahkan korban dan berseru kepada Tuhan. Tetapi sekarang mezbah doa itu ialah di hati kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang saya. Jadi dia mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman roh Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudara-saudari, kita kembali kepada tema utamanya di sini, yaitu mengapa kita memerlukan mezbah doa. Nah, yang pertama di sini, mengapa kita memerlukan mezbah doa? Yang pertama yaitu karena ia adalah satu strategi untuk mentransformasi hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga negara kita. Jadi ingat, ia adalah satu strategi untuk mentransformasi hidup kita. Nah, bila kita berbicara mengenai strategi, jadi banyak orang baik di bidang sukan dan juga di bidang perniagaan dan bidang apapun, jadi mereka gunakan strategi. Dan di dalam hidup rohani kita juga, jadi strategi adalah sesuatu pendekatan yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kejadian bab yang ke-12 dan 13, di sana menceritakan Abraham membangunkan mezbah doa. Jadi dalam satu ayat firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan kepada Abraham yaitu jalanilah tanah ini mengikut panjang dan lebarnya. Jadi Tuhan mau supaya Abraham mengadakan mezbah doa di seluruh tanah yang Tuhan janjikan kepadanya, dan dia harus menjalani tanah itu menurut panjang dan lebarnya. Dan oleh sebab itu, di dalam konteks kita hari ini, kalau kita melihat, terutama sekali dalam negara kita, kalau kita mau mentransformasi negara kita, jadi kita perlu mengadakan itu mezbah doa dimanapun orang-orang percaya berada. Mungkin ada yang ada di utara, di selatan, di timur, dan barat. Jadi kalau semua orang percaya ini, yang hidup mereka adalah mezbah doa itu, jadi mereka membangunkan perhubungan erat dengan Allah, maka kita akan dapat melihat hadirat Tuhan akan turun ke atas negara kita, dan roh Tuhan akan bekerja, maka akan terjadi satu transformasi. Tetapi untuk melihat transformasi berlaku di dalam negara kita perlu mulai daripada langkah yang kecil, yaitu mentransformasi hidup
pribadi kita dulu. Dan baru yang kedua yaitu keluarga kita. Jadi saya mau mulakan dengan mentransformasi hidup kita secara pribadi. Nah, bagaimana kita melakukannya? Jadi secara ringkas saya mau nyatakan di sini, yaitu pertama, kita perlu meluangkan masa dengan Tuhan. Bila kita meluangkan masa dengan Tuhan, jadi mungkin ini kita akan asingkan 30 menit, 1 jam, ataupun kalau kita mampu beri lebih masa, jadi kita beri lebih masa hanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam masa yang kita asingkan untuk Tuhan ini, jadi saya ringkaskannya di sini juga, yaitu pertama kita ambil masa untuk membaca firman-Nya. Karena dengan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, jadi maka kita akan tahu apa yang ada di dalam firman-Nya. Karena kita tidak cukup hanya untuk dengar-dengar daripada itu khotbah orang lain, tapi lebih baik kita mengisi hidup kita dengan membaca sendiri perintah Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita perlu membaca firman Tuhan. Dan baca firman Tuhan bukan hanya 1 ayat, 2, 3 ayat, tapi lebih baik kita membaca di dalam bahagian yang besar, supaya kita melihat di dalam konteks yang lebih besar. Nah, semakin kerap kita membaca firman Tuhan ini berulang kali, saya percaya ia akan menjadi mudah untuk kita pahami dan kenali siapa Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi saya tekankan di sana, yaitu membaca. Dan kedua, yaitu kita berdoa. Ini kita berdoa. Dan bila kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita kenal Allah itu di dalam Alkitab, maka kita akan lebih mudah untuk mendengar dan mengerti siapa Allah yang kita sembah. Jadi bukan hanya setakat dengar dari sana, dari sini, tetapi daripada firman Tuhan yang kita baca, kita kenal isi hati Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita dapat berseru kepada Tuhan yang kita kenal daripada pembacaan yang kita baca dengan kerap kali. Jadi seterusnya yang ketiga yaitu menyembah Tuhan atau praise and worship. Jadi kita perlu lakukan ini. Dan kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau kau tak terhalang untuk menyanyi dengan gitar, jadi lebih baik kita menyanyi. Karena bila ada musik, jadi kita lebih mudah untuk mengangkatkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi walau bagaimanapun kalau kita tidak pandai untuk menggunakan alat musik, jadi itu tidak menghalang kita untuk menyembah Tuhan. Karena yang lebih penting yaitu penyembahan yang lahir dari dalam hati kita. Jadi oleh sebab itu saudara-saudari, jadi saya mau mengingatkan kita dengan 3 langkah ini, yaitu membaca firman Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan juga kita menyembah Tuhan melalui praise and worship. Oke, dan untuk kali ini, jadi saya hanya sampaikan poin yang pertama ini, yaitu strategi untuk mentransformasi hidup kita, yaitu melalui membaca firman Tuhan, dan kedua melalui berdoa, dan juga pujian dan penyembahan. Oke, sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya akan membawa kita dalam doa dan juga memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami mengasihi Engkau karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Ya Tuhan, waktu kami dilanda oleh wabak penyakit COVID ini, Tuhan kami tahu Engkau tetap menyertai kami dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu dan kami bersandar kepada Engkau karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang mampu melindungi kami dan menjauhkan kami daripada kecelakaan dan bahaya. Terima kasih ya Tuhan, dan umat-Mu yang percaya kepada Engkau, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang sempat melihat dan mendengar firman yang disampaikan ini dengan secara yang sederhana. Saya berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka
Dan saya mau melepaskan berkat-Mu ke atas mereka. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Ya Bapa di sorga, saya berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu yang mungkin kurang sehat, saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melindungi mereka dan Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, dan biar Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kamu. Aku temukan kasih